Pojok Kustik, akustikan di pojokan radar. Flanela, aku bisa tanpamu. Kayaknya sini nyanyi nggak dari hati sih, ya kan? Soalnya kayak nggak latihan tadi ya, langsung jos gitu ya. Jos. Oke, tadi kita udah dengar yang suara dari Kak Elvira, terus kembali lagi dengan suara andalan kita ya, siapa lagi kalau bukan Tatang. Salah. Bener Tatang. Agus. Tenang Tang, nanti kita duet Tang, kita buktikan pada dunia bahwasanya kita memang tidak pantas untuk bernyanyi Tang. Enggak gitu Tang, kita tuh pantas untuk bernyanyi Tang. Nanti kita duet. Tenang Tang. Gus, tadi kenapa milih lagu Aku Bisa? Flanela, kayak ini lagu baru pertama kali dibawain soalnya. Biasanya kalau nggak Ungu, Naf, ST12, kan lagunya muter-muter band itu aja. Kalau nggak Peter Pan, Noah. Sekarang Flanela, Aku Bisa. Kok galau? Bukan galau ngaca. Bukan galau, apa tuh? Motivasi lah. Hah? Oh, kayak membuktikan bahwasanya aku bisa tanpamu. Widih, bisa move on. Emang move on dari siapa? Salah. Aku pasti bisa, bukan aneh, aku bisa. Lain ya. Oke, kayaknya tadi kalau misalnya tadi nih kayak tadi, contoh itu kan baru ketemu ya dengan KL. Iya betul. Itu bagaimana caranya bisa mencocokkan apa sih dari musik Ardan sama orang baru gitu langsung jebret, itu caranya gimana sih? Enggak gimana, modus dulu biasa. Modus dulu. Kiu gitu. Enggak, maksudnya modusnya tuh modus yang deketin, nanyain dulu. Nanya dulu, bisa nyanyi enggak? Biasanya kalau anak saya baru kenal nih, gengsi dulu gimana, kan jaim gitu. Oke, malu-malu untuk ngeluarin suara ya, padahal suaranya bagus gitu ya. Bagus banget dia emang. Enggak kayak saya. Saya nggak ngomong. Saya tahu Gus. Saya bagus cuma di lagu Tinggal Kenangan doang Gus. Aduh jadi kangen Tinggal Kenangan deh. Pernah ada. Oh janganlah. Jangan capek Gus. Gus mau nyanyiin lagu apa lagi nih Gus? Kayaknya abis Aku Bisa harus kembali untuk meluluhkan. Lulu, Samson. Tapi ntar dulu Gus. Saya kangen suara kamu yang nyanyi Waktu Yang Salah. Alah dasar baik. Enggak, kan itu lagu andalanmu. Enggak Gus. Tapi yang nyanyi, ayo. Enggak Gus, saya tuh rindu Gus. Justru saya yang rindu. Cuman bisa jangan samakan. Oh bukan gitu, bukannya Tang. Saya kangen Tatang sih, Putri Iklan Tatang. Iya betul. Iya nggak sih Tang? Tapi sekarang udah bagus ya kayaknya. Coba saya samperin Tatang dulu Tang. Tang, nyanyi Tang. Tang, Putri Iklan Tang, coba Tang. Oh lagi nggak enak katanya, lagi nggak enak, jadi kita pindah lagi aja. Dah, kamu aja yang nyanyi lah. Jangan. Ini kasihan tukang gendangnya wis ngantuk. Jadi papat. Jadi kopi kurang ya. Jadi gendangnya tak. Skarpe dewek. Mas, kopi entok. Kopi entok, tapi masih aman lah. Aman ya tukang kajon ya. Aman, oke. Nanti kalau lama-lama harus disorot ini. Iya benar harus lah. Ini selama sepanjang sejarah kita kajon tersantai. Sepanjang sejarah, tapi keren sih luar biasa. Dia membantu walaupun gendangannya agak melenceng dikit ya kadang-kadang. Siapa orang enak sih? Di akhir tadi yang lagu Komang dodong kan lagunya mellow gitu. Yang jadi pertanyaan saya itu lagunya tuh mellow, tapi kenapa belakangnya meriah sekali gitu. Variasi dia. Variasi emang sih luar biasa banget. Keren tukang kajan, lagunya mellow, gendangnya papat. Oh, jadi lagu mellow tetap semangat. Tiada dua, tiada tanding. Siapa lagi kalau bukan kajon kita? Oke, luar biasa. Jangan, nanti dia tahu wujudnya dong. Ngopi dikit. Oke, lagu apa nih? Samson, Lulu. Itu tuh lagu Samson tuh yang tahun 2000 berapa ya, waktu saya SD kalau nggak salah. Antara 2004-an. 2004 saya baru masuk SD lagi kelas 1. Iya, masih ingusan ya. Dia udah ciptain lagu. Oke, langsung aja kita bernostalgia dengan lagu zaman baheula ya. Tapi masih
famous di sekarang gitu ya, masih terkenal lah, trending. Langsung aja kita dengerin lagu selanjutnya dari Agus Brandy, Samsons Lulu featuring Aludan Musik. Check it out. Saat terindah, saat bersamamu, begitu lelapnya aku pun terbuai. Sebenarnya aku telah berharap ku kan memiliki dirimu selamanya. Yakini cinta takkan berakhir, ku kan memiliki dirimu selamanya. Segenap hatiku luluhkan mengiringi dukaku yang kehilangan dirimu. Tak mampu untuk meredam kepedihan hatiku untuk merelakan kepergian. Untuk merelakan kepergianmu.
doa selalu ku panjatkan. Tuhan jagalah dirinya, berikan yang terbaik, Dia yang ku sayang. Tiada bingkisan terindah ku berikan, hanya doa selalu ku panjatkan. Tuhan jagalah dirinya, berikan yang terbaik, Dia yang ku sayang. Bertambah 1 tahun usiamu, semoga engkau semakin dewasa untuk meraih cita-citamu. Tiada kado yang terindah ku berikan, hanya doa selalu ku panjatkan. Tuhan jagalah dirinya, berikan yang terbaik, Dia yang ku sayang. Tiada bingkisan terindah ku berikan, hanya doa selalu ku panjatkan. Tuhan jagalah dirinya, berikan yang terbaik, Dia yang ku sayang. Selamat ulang tahun sayang, selamat ulang tahun sayang. Pojok akustikan di pojokan radar. Oke pemirsa, tadi kita dengerin suara Om Topik dengan lagu Selamat Ulang Tahun dari Ardan Musik. Oke Om Topik, kenapa nyanyiin lagu ini sih? Yang pasti kalau nyanyi ulang tahun, pasti ada yang ulang tahun. Siapa tuh yang ulang tahun? Yang ulang tahun tuh owner dari sebuah kafe yang ada di Jalan Cipto. Oke, kayaknya ini owner yang bisa nyanyi. Waktu itu pernah nyanyi di sini. Siapakah dia? Teng 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 teng. Siapa? Sebutin dong. Ya, selamat ulang tahun buat Teh Nia. Semoga panjang umur, sehat selalu. Apa yang diinginkannya cepat terkabul. Amin. Barakallahu fi umrik. Amin. Oke, Om Topik, karena ada Om Topik di sini, Nopi mau tanya-tanya sedikit nih tentang Ardan Musik ya. Kayak contoh tadi ya, tadi kan ada Kak Elvira. Katanya Agus tuh baru ketemu kemarin ya. Baru ketemu kemarin dan itu bisa banget langsung ngeklop, langsung bisa kolaborasi. Itu gimana cara menyatukannya nih? Tanya ke Agus apa tanya ke saya? Ke Om Topik lah, Om Topik sebagai owner nih gimana cara menyatukannya. Kalau versi Agus kan, karena Agus kan yang nyamain musik ya barangkali ya. Yang pertama kali chemistry-nya. Dan Om Topik sebagai ownernya nih gimana caranya membujuk dia supaya mau mengeluarkan suaranya agar tidak malu-malu dan bisa percaya diri gitu. Sebetulnya bukan membujuk. Ya Gimana artinya kita kan mengajak, semua pun kita bisa gitu. Misalkan masalah menyatukan atau enggaknya ya kita yang penting saling komunikasi aja. Saling komunikasi kayak gimana tuh? Ya kita kan punya grup.
Punya WhatsApp. grup, pasti punya grup lah di WhatsApp. Oh, kok saya nggak masuk grup sih? Parah banget sih. Grupnya beda kalau Nopi mah. Oh, grupnya beda, spesial Kan sudah ya? dimasukin grup. Oke, oke. Grup Tadi, dangdut. oke. Ini kan tadi Novi nanya gimana sih cara membuat percaya diri seseorang yang mungkin baru ya, baru terjun ke musik gitu, kayak baru pertama kali di musik dan dia memberanikan diri, kayak Caca yang katanya dia baru pertama kali bisa mau nunjukin nyanyi ini pertama pas sama Ardan Musik kemarin katanya tuh. Itu gimana sih caranya bisa ngeyakinin dia bahwa bisa loh nyanyi itu gampang, ngeluarin suara itu gampang. Itu gimana caranya sih Om Topik? Ya sebetulnya sih secara kebetulan aja ya. Jadi nggak semua orang itu misalkan dia punya bakat musik nih. Oke. Tapi tidak mau dia itu mempublikasikan. Hanya bisa nyanyi di kamar, bisa nyanyi di, ya ibaratnya itu nggak mau dilihat orang gitu. Termasuk orang tuanya sendiri. Oke, kayak Nopi contohnya penyanyi kamar mandi gitu ya, di motor. Jadi bisa nyanyi tuh di mana aja sebenarnya. Cuman satu, percaya diri menyanyikan, mengeluarkan suara di banyak orang ya, di publik terutama. Kalau mungkin kalau Tatang kan karena dia bisa bermain gitar jadi tahu setelah masuknya, jadi walaupun salah dikit nggak apa-apa gitu. Ya nggak ya Tang? Nopi juga gitu, nggak bisa masuk nada. Nopi termasuknya adalah orang yang nggak tahu nada masuknya di mana gitu. Tapi semenjak ada Ardan Musik, Agus membantu, memberitahu nyanyi, masuk Nop, masuk gitu kan. Di sini bukan hanya Agus yang membantu. Yang sangat membantu itu auranya itu Mas Eko. Oke, luar belakang biasa. layar Di itu. balik layar, di balik layar. Bahkan tidak ada kajon pun Mas Eko mengidekan di balik layar harus ada kajon gitu ya. Jadi semua ini idenya Pak Eko emang. Pak Eko udah dikenal di mana-mana dia. Luar Kalau biasa sekarang pun banget. bisa tampil di panggung-panggung di masalah di apa namanya di acara-acara musik yang ada di Cirebon itu. Emang Pak Eko dulu tuh legend banget, terkenal Legend, banget, bisa nyanyi kemana-mana. Jadi Dia begitu dia metalik. kumpul sama musisi itu ya emang udah dikenal. Iya. Kapan-kapan duet ya Pak Eko sama Om Topik ya? Udah pernah. Hah? Udah pernah tapi di Ya luar. di sini Di harus, luar. kalau di luar beda lagi gitu kan. Hah? Ya, Ya, kita kita panggil sama-sama. aja. Pak Eko, nggak mau dipanggil Bapak. Nanti saya dipanggilnya Ibu. Saya kan masih muda. Ya jadi gini Nopi, Jadi gini. untuk gimana caranya orang itu supaya percaya diri. Sebetulnya kalau orang bisa kan karena biasa. Orang bisa karena biasa. Dulu nih oke. Nopi nggak bisa host, Iya. tapi kan belajar pelan-pelan. Belajar Itu butuh pelan-pelan. proses gitu. Betul sekali. Dan cara orang untuk bereksperimen atau orang itu untuk mengembangkan bakatnya itu beda-beda. Betul. Tergantung dari karakter orang itu. Dari karakter orang itu. Yang penting kita untuk masalah tampil, yang penting itu mentalnya dulu yang kita bimbing. Mentalnya Bukan dulu masalah ya. skill, segimanapun skillnya hebat, bagus, kalau mentalnya dia itu belum bisa menguasain ya pasti mainnya nggak bisa sebagus itu. Oke, ya sama seperti halnya yang paling utama adalah katanya mental, betul banget. Selain mental adalah percaya diri. Jadi yakin aja kalau misalnya punya kemampuan, punya bakat, atau bahkan kalian punya skill apapun gitu ya. Perlahan-lahan tunjukin, lama-kelamaan juga bakalan terbiasa ya. Terbiasa. Contoh kayak Agus nih, awal-awal dia main gitar di sini, itu malu-malu. Nyusup aja, tas masih dipakai, bahkan itu masih ada videonya ya, bisa dilihat di YouTube-nya RCTV official gitu ya. Pertama-tama Agus di sini tuh sangat pemalu banget, tas masih dipakai, di pojokan gitu ya. Kalau bahkan sekarang dia udah bisa bernyanyi dengan lantang, luar biasa banget. Yang penting nggak malu-maluin. Yang penting nggak malu-maluin. Kayak Nopi dulu nggak mau nyanyi, walaupun sekarang masih nggak bisa nyanyi juga ya udah nggak apa-apa, pede aja ya. Iya sekarang mah saya kan di WA terus, Om Topik lagunya Nopi apa? Malah dikasih ide, lagu ini aja, lagu ini aja. Ini sangat membantu banget ya. Oke, itu tadi adalah cara tips supaya percaya diri, terus juga jangan malu-malu. Kalau malu-malu itu biasanya nggak akan berkembang-kembang ya. Nggak akan. Berkembang-kembang, emang bunga berkembang-kembang. Dari orang, jadi ya pas udah lahir juga saya juga udah bergeliat gitu. Kalau Nopi mah overload PD-nya. Overload, emang dikata apaan overload ya ampun. PD-nya hebat banget, luar biasa. Itu Iya. yang nggak dimiliki sama setiap orang loh, itu sulit.
Sulit banget. Bahkan ya yang namanya Nopi ini walaupun moodnya tidak bagus, kalau misalnya udah pegang mic itu gimana pun caranya mood itu harus stabil. Karena apa? Itu menjaga mic-nya supaya nggak jatuh. Iya, mic-nya nggak jatuh. Kalau mic-nya jatuh kan jadi malu. Ya, oke. Ya, benar juga. Betul. Lagu selanjutnya apa Om Taufik? Lagu apa Gus? Tenang Lagu Tang. Selanjutnya Nanti pulang ngopi ya Tang ya. Kasihan Tatang itu matanya ngantuk. Tenang Tang. Nanti saya kasih kopi yang di pinggir jalan aja. Lagu apa nih? Lagu selanjutnya Menepi aja. Menepi adalah mencintai dalam sepi. Ya. Oke. Karena kalau mencintai dalam keramaian kan nggak mungkin. Iya, kalau mencintai dalam keramaian berisik gitu ya. Jadi mencintai dalam sepi aja, keheningan. Penasaran Om Taufik nyanyiin lagu Menepi kayak gimana? Langsung aja kita dengerin lagu selanjutnya. Menepi cover by Om Taufik featuring Aldan Musik. Check it out. Tersadar dan sedikit